عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang diberkahi. Pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kemudian kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di majelis Jumat ini untuk bersama-sama bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dunia dibuat hiruk pikuk dan menjadi semakin kalang kabut oleh penghuni bumi ini. Dia yang mereka-reka sendiri, dia yang menjadi spekulan-spekulan yang tak pernah beruntung. Karena daerah spekulasi dia sudah merambah ke ranah-ranah yang tak terjangkau oleh pikiran dan tidak bisa dibingkai oleh keinginan-keinginan. Banyak orang, apakah keinginannya begitu besar untuk menciptakan sensasi, atau dia gagal untuk menerjemahkan kemana arahnya kehidupan ini? Allah menciptakan hidup dan mati kan terletak pada satu yang sangat substansial, ingin menguji kamu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling pandai menciptakan kebaikan-kebaikan? Nah, si pemikir dadakan itu tiba-tiba dengan pikiran kacaunya memvonis tanggal ini kiamat terjadi. Setahun 2 tahun sebelumnya dia sudah buat perangkat-perangkat penyelamat. Ada yang bikin bunker di bawah tanah, ada yang bikin bola dengan nama spesial bola kiamat. Tapi yang jelas, Muslim sih sudah dipandu. Mau diingkari bagaimanapun, kalau yang namanya kiamat, orang ateis yang gak percaya Tuhan, apalagi berita-berita yang disebut datangnya dari Allah, Allahnya saja dia gak percaya, dia anti Tuhan. Tetapi nggak urung dengan teorinya sendiri, dia sudah terperangkap untuk sebuah pengakuan yang pasti, yang disebut kehancuran alam ini pastilah terjadi. Apakah alam semesta akan menjadi beku kedinginan? Kata mereka. Ungkapan yang sangat teoritis. Atau kemungkinan kedua, atau dia menjadi begitu panas, sepanas-panasnya, sehingga pada titik kulminasi kepanasan itu, alam menjadi pecah berhamburan pada titik panas yang begitu tak tertahankan. Atau akhirnya menjadi terbalik, menjadi dingin dan beku. Beku pun berujung
pada suatu kehancuran karena tidak pernah ada perkiraan tentang kehidupan di saat semuanya telah menjadi beku. Itu teori-teori orang-orang gak kenal Tuhan. Pendek kata, jangan pun yang bertuhan, yang gak bertuhan pun meyakini, menulis, membuat teori-teori, dilengkapi argumentasi bahwa kiamat itu tak pelak lagi sebuah kenyataan yang ada di atas alam ini. Cuma mereka sok tahu. Spekulasinya suka mengada-ada. Dikira kiamat itu persoalan yang bisa dijangkau dan direka-reka oleh hasrat dan pemikiran manusia. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tak pernah berani-beranian membuat pernyataan yang tegas kapan terjadinya kiamat itu, sehingga saat ia ditanya oleh malaikat sendiri, Jibril, Sayyidul Malaikah, penghulunya segala malaikat, mata sa'ah, kapan kiamat ya Muhammad? Rasulullah yang ditanya saat itu hanya menjawab, man mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya, karena yang bertanya pun tidak tahu tentang ini. Manusiakah dia? Malaikatkah dia? Tak tahu kapan tepat waktunya. Makanya ketika kita merenungkan bahwa hidup dan mati adalah suatu perubahan yang pasti. Hei yang merasa muda, bukankah engkau akan berubah menjadi tua? Yang merasa gagah, bukankah engkau nanti merasakan saat engkau menjadi loyo? Hai yang merasa jantan perkasa, bukankah engkau di suatu saat menjadi begitu lemah dan pengecut? Anak-anak yang pernah sekolah hanya berkata semuanya mata rantai perubahan. Tapi engkau berubah kemana? Berubah kepada sesuatu yang tegak, kepada sesuatu yang positif, yang lebih baik antara hari ini berbanding hari kemarin, lalu menjadi lebih baik lagi hari yang akan datang dibanding hari ini. Atau engkau akan merangkak ke depan, melangkah atau berlari ke depan hanya untuk terjungkal lalu menjadi hancur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha agung Allah yang dalam genggamannya terletak segala kekuasaan, yang menciptakan kehidupan dan kematian, hanya untuk menguji kamu siapa yang paling mampu memunculkan kebaikan-kebaikan. Jadi siapa yang bisa memamerkan diri untuk menjadi paling kaya, untuk menjadi paling pinter, untuk menjadi paling bisa berkuasa, sehingga orang berkata belum pernah ada di Indonesia orang yang tepat disebut sebagai pemimpin. Yang ada cuma penguasa-penguasa, meskipun tak mampu memimpin. Itu
siapa di antara kalian yang paling mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan? Siapa yang paling baik perbuatannya? Bila muncul sebagai yang paling terbaik perbuatannya, surgalah tempat kembalinya. Bila muncul sebagai orang yang merugikan orang segala perbuatannya, dia akan muncul untuk menjadi penghuni neraka. Sebuah kepastian yang tak pelak lagi. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi sekarang kita diharu biru, dibikin kalang kabut seperti yang saya ungkap tadi oleh ulah manusia yang karena kacau balau pemikirannya, terlepas dari bingkai-bingkai kemanusiaannya, mereka-reka apa yang tak terjangkau oleh segala apa yang ada pada dirinya. Masya Allah, saat orang berebut untuk meramaikan tahun perpindahan, orang itu membuat trompet, meniupnya kuat-kuat di tanggal 31 Desember, pindah ke 1 Januari. Inilah tahun baru. Dia pindah, tapi berpindah kemana? Padahal orang yang benar-benar pindah dalam artian yang sungguh, Masya Allah, tapi dengan aturan yang benar, dengan iman yang diakui, mereka orang yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda Allah wa ulaika humul faizun. Mereka yang beriman lalu berpindah. Nah, kita dipindahkan oleh sesuatu yang tidak kita pahami. Orang tergopoh-gopoh pindah menyongsong 1 Januari tanpa tahu apaan sih Januari. Itu tanggal 1 siapa sih yang memulainya? Dan karena apa? Dunia memboroskan uang sejadi-jadinya gara-gara tanggal 1 tanpa tahu ujung pangkalnya. Sama sekali tak bisa dibandingkan. Bunga-bunga api yang meletup-letup membelah angkasa, trompet-trompet yang tak punya visi dan gak ada misinya. Apa makna suara tiupan-tiupan itu bila harus dihadapkan dengan apa yang mesti dipilih oleh manusia untuk muncul sebagai orang yang terbaik? Makanya perpindahan terbaik itulah yang mesti dicari. Jangan ketakutan dengan kiamat yang gak puguh labu gara-gara dihentak oleh tanggal yang serba 12, tanggal 12, bulan 12, tahun 12.